Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mendiskusikan atau memaparkan materi yang sangat menarik dengan keberadaan atau urgensi yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari hukum pajak lebih dalam lagi. Apa itu? Mungkin teman-teman sendiri sudah bisa mengetahuinya dalam judul dari video ini. Ya, benar banget. Yakni, yuk kenali apa itu pengadilan pajak. Nah, pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintah dan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban sebagai warga negara yang merupakan sarana pembayaran negara utama dalam pembangunan nasional. Nah, dasar hukum untuk pemungutan pajak di Indonesia yang berbunyi, pajak dan pemungutan lain yang bersifat paksaan untuk kepentingan negara diatur oleh hukum. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non-migas. Nah, berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Itu menurut ahli fiskus seperti Azizah dan Kurniawan. Nah, pajak memegang peranan yang sangat penting bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting negara, yang sangat potensial, kontribusi penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa kita dengan APBN dari tahun ke tahun semakin besar. Nah, penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan serta penyelenggaraan kegiatan apapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, dengan pentingnya keberadaan pajak tersebut, maka penting pula untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara dalam urusan perpajakan. Nah, untuk itu penting untuk kita ketahui bersama eksistensi dan pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Untuk itu, kita mengajak teman-teman untuk mengenali apa sih itu pengadilan pajak. Untuk penjelasan secara eksplisitnya, mungkin teman-teman bisa melihat secara keseluruhan dari video ini. Baik, dari latar belakang yang tadi telah saya jelaskan, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tersebut, yakni yang pertama, sejarah pengadilan pajak di Indonesia, yang kedua, kedudukan pengadilan pajak di Indonesia, yang ketiga, struktur organisasi pengadilan pajak di Indonesia, yang keempat, tugas dan wewenang dari pengadilan pajak, yang kelima, pengadilan pajak sebagai penyelesaian sengketa pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebelumnya kemerdekaan. Pengadilan pajak pada masa sebelum kemerdekaan lebih dikenal dengan namanya peradilan. Peradilan pajak adalah peradilan yang terkait dengan masalah administrasi pajak yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan pendapat antara pemerintah di suatu pihak dengan wajib pajak di lain pihak mengenai besarnya pajak yang ditetapkan. Peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni peradilan tingkat pertama dan kedua. Peradilan pertama tidak dapat dikatakan sebagai peradilan dalam arti yang sebenarnya atau peradilan murni. Hal ini disebabkan instansi yang melaksanakan fungsi peradilan adalah sama dengan yang melaksanakan penetapan pajak. Dengan kondisi tersebut, tentu saja wajib pajak berada di pihak yang lemah dan sulit untuk mendapatkan pengadilan yang sebenarnya. Istilah
peradilan harus dibedakan dengan istilah peradilan dalam bahasa Inggris judiciary. Dalam hal ini terkait dengan fungsi atau tugasnya. Sedangkan istilah pengadilan bahasa Inggris court adalah terkait dengan lembaga atau badan penyelenggaraannya, yakni badan yang melaksanakan fungsi peradilan pajak. Peradilan pajak pada masa pra-kemerdekaan dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Pembentukan lembaga ini pada masa itu dikenal dengan sebutan peradilan pajak yang berkedudukan di Batavia. Pada tahun 1925, sebutan peradilan pajak berubah menjadi peradilan banding pajak atau PBP. Baik, di sini saya akan menjelaskan peradilan pajak setelah kemerdekaan. Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun setelahnya. Perubahan-perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Insentif pajak juga diterapkan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, fasilitas perpajakan, serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar, serta penegakan hukum. Gebrak, pemberian fasilitas sunset policy dilakukan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak. Mereka diberikan kesempatan untuk menstrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset policy yang berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan tahun 2016 dimunculkan tax amnesty jilid 2 yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya. Pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan 4 fasilitas untuk memberi intensif kepada dunia usaha. Reformasi pajak Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara donor dan IMF pada 19 April 2006, pemerintah Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia dikabulkan oleh IMF dan sejumlah negara donor. Dewasa ini untuk optimalisasi fungsi lembaga pajak, muncul usulan agar Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah presiden. Kemudian di tahun 2013 pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 46, yaitu wajib pajak baik orang pribadi dan badan kecuali WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan omset atau pendapatan kotor setahun tidak melebihi 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%. Dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dengan semakin tingginya tax collection, maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang didapatkan dari sektor pajak. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kedudukan pengadilan pajak, di mana apabila berkaitan dengan hukum, tentunya akan berkaitan juga dengan proses yang terjadi di pengadilan. Dalam dunia perpajakan, dikenal juga dengan sebutan dengan pengadilan pajak.
di mana hal itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Dikatakan bahwa pengadilan pajak merupakan sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atas wajib pajak atau penanggungan pajak yang mencari sebuah keadilan dalam sengketa pajak yang dialaminya. Nah, berdasarkan sejarahnya, awal mula berdirinya pajak ini berasal dari Majelis Pengadilan Pertimbangan Pajak atau bisa kita sebut dengan MPP, dan yang kemudian diubah dengan menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau bisa disebut dengan BPSP. Dikarenakan setiap tahunnya sengketa pajak itu mulai bermunculan, maka pemerintah menilai bahwa badan tersebut tidak lagi dapat melakukan sengketa pengadilan pajak tersebut, sehingga pemerintah membuat sebuah undang-undang yang dimana undang-undang tersebut mengatur tentang pengadilan pajak. Mengapa dibuat undang-undang? Karena pemerintah menganggap bahwa badan penyelesaian sengketa pajak tersebut tidak bertanggung jawab atas kinerja atau tugas yang mereka lakukan, sehingga pemerintah membuat undang-undang. Apakah undang-undang tersebut? Undang-undang tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sehingga pengadilan pajak memiliki kedudukan yang derajat dan independensi yang sama seperti pengadilan-pengadilan lainnya, dan juga pengadilan pajak dengan pengadilan-pengadilannya juga setingkat atau juga disebut dengan setara. Pengadilan pajak berada di ruang lingkup tata usaha negara dan memiliki struktur organisasi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung atau bisa kita sebut dengan biasanya MA singkatannya. Meskipun sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya, pengadilan pajak juga memiliki kekhasan khas tertentu. Mengapa? Karena pengadilan pajak hanya berorientasi atau bertugas untuk mengenal atau membagi tugasnya mengenai tentang pajak saja. Kenapa? Karena lingkungan peradilan tata usaha negara di pengadilan tersebut memiliki diferensiasi atau spesialisasinya tersendiri, di mana spesialisasinya di sini yang sudah saya katakan tadi, yaitu mereka hanya membuat tugas atau saja membuat perencanaan mengenai tentang hal pajak saja. Di luar dari situ, pengadilan pajak tidak ikut campur terhadap hal lainnya. Itulah makanya kenapa pengadilan pajak disebut dengan spesialisasinya sendiri. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai susunan pengadilan pajak. Susunan pengadilan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Dalam undang-undang ini, susunan pengadilan pajak memiliki beberapa susunan, diantaranya adalah pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Yang pertama, pimpinan dan hakim. Pimpinan terdiri dari 1 orang ketua yang memiliki paling banyak 5 orang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua ini dipimpin dan diangkat oleh presiden dari jajaran para hakim yang diusulkan menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Nah, seorang hakim akan diangkat oleh presiden dari daftar-daftar nama yang diusulkan menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakilnya serta para hakim memiliki masa jangka waktu 5 tahun dan dapat melaksanakan atau dapat diperpanjang selama 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakilnya serta para hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas dan kekuasaannya di kehakiman di bidang sengketa pajak. Dapat kita lihat pada pasal 11, seorang hakim akan dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung, dan seorang ketua akan melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas para wakil, hakim, serta sekretaris dan juga panitera.
Namun, pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh membatasi kebebasan hakim dalam memutuskan sengketa pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya tugas dan wewenang hakim dalam pengadilan pajak adalah untuk memutuskan sengketa pajak. Selanjutnya, selain pimpinan dan hakim, ada pula sekretaris. Sekretaris pada pasal 23 adalah pemimpin sekretariat yang memiliki tugas untuk melayani di administrasi umum. Tugas dan pelayanan dari pemimpin sekretaris ini juga dilakukan oleh wakil sekretaris. Kedudukan sekretaris dan wakilnya serta penggantinya sebagaimana tertulis pada pasal 27 adalah disesuaikan dengan keputusan menteri. Nah, pada pasal 28 dinyatakan bahwa tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan pengadilan pajak akan ditetapkan dengan keputusan presiden. Dan tata kerja kesekretariatan ditetapkan oleh keputusan menteri. Kemudian tata tertib persidangan akan ditetapkan oleh keputusan ketua. Selain dari pimpinan, hakim, dan sekretaris, ada juga panitera. Nah, panitera ini tertulis pada pasal 29 adalah untuk menetapkan kepaniteraan yang dipimpin seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang panitera dibantu oleh wakilnya, wakil panitera, atau panitera pengganti. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas dan wewenang pengadilan pajak, yang dimana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pada pasal 31, 32, dan 33 sudah dijelaskan tugas dan wewenang dari pengadilan pajak itu sendiri terdiri dari 6. Apa sih tugas dan wewenang dari pengadilan pajak? Nah, kalian pasti bingung enggak? Kalian pasti bingung kan? Nah, atau kalian ingin cari tahu? Jadi saya akan jelaskan secara singkat supaya kalian bisa mengerti apa saja sih tugas dan wewenang dari pengadilan pajak itu sendiri. Nah, yang pertama, ada pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif, di mana memiliki arti bahwa lingkupnya berada di dalam administrasi negara. Dengan kata lain, pengadilan pajak ini berada di ruang lingkup administrasi negara. Nah, yang nomor 2, terkait dengan pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak. Nah, yang dimana namanya juga pengadilan. Ya sudah, ia memutuskan dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan bertanggung jawab, yang dimana pengadilan pajak itu sendiri harus bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Yang keempat, mengenai pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan, atau ada keputusan lain yang ingin diajukan sesuai dengan pasal 23 ayat 2 pada Undang-Undang KUP atau Kitab Undang-Undang Pajak seperti itu. Nah, yang kelima yaitu ada pengadilan pajak memiliki wewenang dalam mengawasi kekuasaan hukum atau dengan kata lain, pengadilan pajak itu sendiri memiliki wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu cukup panjang ya, jadi akan saya singkat saja menjelaskannya, yang dimana pengadilan pajak memiliki peranan yaitu sebagai
pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bertugas dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dalam pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak ini memiliki wewenang untuk memanggil atau meminta data dan keterangan yang terkait dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya atau pemaparan materi selanjutnya mengenai pengadilan pajak sebagai penyelesaian sengketa pajak, yang dimana menurut Dr. Muhammad Wangsit Supriyadi, SEMAB, di acara kuliah umum Departemen Ilmu Administrasi Fisikal yang berlangsung pada Selasa 27 April 2022 siang hari secara virtual, menyampaikan bahwasanya sengketa pajak adalah sengketa dalam perpajakan antara wajib pajak. Nah, wajib pajak ini bisa disebut sebagai penanggung pajak, yang dimana dia memiliki sengketa antara penanggung pajak dan melawan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diselesaikan melalui pengajuan banding. Nah, pengajuan banding ini nama lainnya itu adalah apel dan atau bisa disebut dengan gugatan atau lawsuit ke pengadilan pajak atau PP. Nama lain dari pengadilan pajak itu adalah singkatan atau bukan nama lainnya, tapi singkatan dari pengadilan pajak itu adalah PP. Bahwasanya pengadilan pajak itu ialah institusi yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak Indonesia itu sendiri, teman-teman. Nah, mengenai penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak dengan menyatakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia menganut law assessment system, yang dimana self assessment system ini itu adalah wajib pajak atau WP diberikan kepercayaan untuk menentukan dan menghitung sendiri kewajiban pajaknya serta melaporkan dan membayar tanpa menunggu adanya penetapan dari kantor pajak. Seperti halnya contohnya saya ingin membayar pajak, tapi saya sudah diberikan kepercayaan untuk menentukan dan menghitung sendiri kewajiban pajaknya serta saya melaporkan apa-apa saja yang harus dipajak, ya apa-apa yang kena pajak ke kantor pajak. Seperti itu contoh singkatnya atau contoh simpelnya, yang dimana dalam rangka memberikan kepastian hukum ini, otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan pajak yang terhutang yang dilaporkan oleh WP melalui mekanisme pemerkasan seperti itu. Nah, yang dimana penetapan pajak tersebut kadangkala tidak diterima oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga timbul sengketa pajak. Kemudian dalam penjelasannya Wangsit menggambarkan skema dari penyelesaian sengketa pajak itu sendiri mengenai tentang jenis pajak yang menjadi sengketa, diantaranya adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yakni Direktorat Jenderal Pajak, PPH, PPN, PPNBM, dan PBB selain di pedesaan dan di perkotaan. Dan mengenai tentang dan bea cukai, bea materi, yang dimana pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yakni Direktorat Jenderal Bea Cukai dan bea masuk dan keluar serta cukai, seperti itu teman-teman. Dan pajak yang dikelola oleh pemerintah pajak, baik pajak di provinsi maupun pajak kabupaten atau kota, kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan nasional yakni menjadi badan peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara, teman-teman. Baik, demikianlah teman-teman penjelasan mengenai materi yang kami bawakan. Mohon izin selanjutnya kami membawakan suatu kesimpulan dari materi kami, yakni pengadilan pajak adalah lembaga atau badan penyelenggaraan yang melaksanakan fungsi dalam peradilan pajak. Sebelum masa kemerdekaan, pengadilan pajak dikenal dengan sebutan peradilan pajak oleh pemerintahan Belanda. Kemudian, ketika Indonesia merdeka dan ketika perkembangan ekonomi meningkat,
Pada tahun 2002, pemerintah membentuk pengadilan pajak. Dengan tugas dan wewenang pengendalian pajak ini, kemudian tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, tepatnya pada pasal 31, 32, dan 33, yang membahas bahwasannya pengadilan pajak memiliki kewenangan bersifat administratif di bawah administrasi negara dan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan akan hal terkait sengketa pajak di tingkat banding. Kemudian, mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum pada pihak yang bersengketa, serta memanggil atau meminta data dan keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga. Selanjutnya, pengadilan pajak memiliki kedudukan, derajat, dan independensi yang sama seperti pengadilan-pengadilan lainnya yang setingkat. Meskipun sama dengan pengadilan lain, pengadilan pajak tergolong pengadilan khusus karena bertugas untuk memutus hal-hal yang berkaitan hanya dengan pajak. Pengadilan pajak ini berada dalam lingkup tata usaha negara dan memiliki struktur organisasi yang berpuncak kepada Mahkamah Agung atau MA. Nah, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, pengadilan pajak memiliki susunan struktur organisasi sebagaimana tertulis pada pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Baik, selanjutnya mengenai saran, dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa pajak di pengadilan pajak, ada beberapa kendala seperti tempat kedudukan pengadilan pajak yang hanya ada di ibu kota negara, wajib pajak harus rela keluar biaya lebih untuk biaya transportasi dan akomodasi serta korban waktu yang lebih banyak. Kendala lainnya adalah adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% jika bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian. Kendala-kendala ini tentunya tidak sesuai dengan konsiderans menimbang huruf C Undang-Undang Pengadilan Pajak dan juga tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itu diperlukan reformasi agar sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mengakhiri kendala yang ada sampai saat ini. Baik, demikianlah akhir dari video kami, penjelasan dengan topik yang kami bawakan. Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe